Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendidikan, jumpa lagi dengan saya di acara Bincang Inspirasi Pendidikan. Kali ini saya bersama dengan koordinator tim Adiwiyata Ibu Heni Siskawati. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, selamat Bagaimana kabarnya? siang. Selamat siang. Sehat, alhamdulillah. Bagaimana kesibukan hari ini Bu? Sibuk banget atau sibuk aja? Cukup sibuk, cukup sibuk dalam beberapa minggu, terutama di lingkungan sekolah. Jadi tim Adiwiyata dan tim kebersihan menata beberapa lingkungan sekolah yang kurang menarik akhirnya jadi lebih cantik. Itu aja. Dan untuk persiapan ini Bu ya, puncaknya Musim musim hujan penghujan, gitu betul. ya. Oke. Jadi di awal musim penghujan kemarin kita sudah mempersiapkan lingkungan. Takutnya nanti kalau ada angin angin apa Angin topan atau ribut. angin ribut. Jadi kita sudah mempersiapkan keadaannya lingkungan. Jadi selain untuk mempersiapkan lingkungan juga, selain pohon-pohon, kita juga mulai memperbaiki taman-taman yang di depan kelas, di lingkungan yang lain yang awal mulanya kemarin musim kemarau yang sudah terlihat sedikit Kering. gimana ya Sedikit kering dan mengenaskan lah. layu. Nah untuk sekarang mumpung musim penghujan kita ya tanam-tanam lah seperti itu. Mumpung ada air gratis Iya. dari Tuhan gitu Bu ya. Oke. Nah ini kan kegiatannya sudah mulai dari seminggu yang lalu Bu ya kurang lebih. Beberapa minggu yang lalu, kurang lebih 2 minggu. 2 minggu yang Ya, lalu ya. sudah. Dan kebetulan juga kita juga sudah memperingati Hari Sejuta Pohon Ya. dengan mengarahkan anak-anak untuk membawa pohon sendiri dari rumah gitu Bu ya. Ya. Jadi sejuta pohon kemarin kita bukan sempat ya, memang setiap tahun kalau Oke, disempatkan. ya, sempat-sempatkan. Setiap tahun kita memang harus memperingati hari-hari lingkungan karena kita kan sudah termasuk sekolah di Wiyata Mandiri yang tatarannya sudah sampai puncak kalau mandiri. Jadi itu sudah termasuk agenda wajib tahunan. Nah, kemarin sejuta pohon kita sempat mengajak anak-anak untuk infak tanaman ke sekolah. Jadi ada 10 jenis tanaman yang diinfakkan anak-anak dengan jumlah seluruh tanaman kurang lebih 300 lebih. Nah, ada beberapa tanaman yang kita sesuaikan lah dengan keadaan sekolah kita. Ada yang tanaman perdu, ada tanaman produktif, ada tanaman hias dan toga. Terutama toga ini musim penghujan ya. Toga yang kemarin ya kalau bisa dikatakan musim kemarau memang sudah jelek-jeleknya sekolah kita, tapi Sudah. sekarang kita harus Innalillahi. kita harus segera memperbaiki lah, jangan sampai. Oh, berarti survei dulu Bu ya, apa Iya. yang perlu dibutuhkan tadi disampaikan ke anak-anak biar gak mubazir dan Iya. bisa maksimal gitu Bu ya. Jadi menanamnya menyesuaikan dengan keadaan lingkungan. Jadi ada yang beberapa menanam di depan kelasnya masing-masing, ada yang memperbaiki toga, ada yang menambah pohon perdu di depan sekolah terutama di pinggir jalan raya, ada yang menambah tanaman produktif di belakang. Nah, Ada yang banyak lah. di depan kelasnya tuh taman-tamannya itu Ada, juga terutama tanaman taman hias kelas, gitu Bu ya. tanaman hiasnya itu nomor 1. Untuk Bu Heni sendiri selaku koordinator tim Adiwiyata, seberapa pentingnya sih Bu pohon untuk sekolah ini? Adanya Pohon itu kan tanaman memang untuk sangat sekolah penting ini. kan untuk kehidupan Iya. kita. Mereka kan sumber oksigen bagi kita Iya. yang nomor 1 ya. Selain itu, selain sumber oksigen, dia kan sebagai penghijauan. Nah, bukan untungnya ya, memang di sekitar lingkungan kita, sekolah kita, memang kan ada beberapa desa yang terdampak banjir setiap tahun karena luapan Kali Lamong. Iya. Nah, secara tidak langsung dengan kegiatan ini kita menanamkan kesadaran kepada anak-anak. Oh, ternyata lingkungan di sekitar kita itu sudah banyak yang rusak. Kenapa setiap tahun terjadi banjir? Apa yang salah, apa yang kurang? Salah satunya adalah penghijauan yang kurang. Nah, secara tidak langsung kita menanamkan kesadaran lah kepada mereka. Oh, ternyata kita memang harus sangat-sangat penting untuk menjaga kelestarian terutama pohon. Setiap tahun saja kita sudah terdampak banjir, apalagi tahun-tahun berikutnya lagi. Bisa-bisa ya semakin parah banjir itu. Nah, makanya kita menanamkan kesadaran mulai dari di sekolah, nanti berakibat ke rumah, berimbas ke rumah, yang mudah-mudahan mereka mempraktekkan juga di rumah.
Dan juga selanjutnya di lingkungan Ya, di yang lingkungan dimana mereka ditempatkan iya, gitu di Bu lingkungan ya. sekitar mereka. Jadi membawa dampak yang positif. Betul. Lalu setelah pohon-pohon itu ditanam, pastikan tidak mungkin kalau hanya dibiarkan begitu saja Bu ya. Nah Iya, itu betul sekali. bagaimana peran setiap warga sekolah dari guru, siswa untuk merawat tanaman yang ada. Nah sebelum itu Bu, ini kan ada sponsor Oh iya. dari UMKM, salah satu Teman staff kita dari ya. teman kita. Sinai, Oke, minuman segar yang menyegarkan. oh, iya. Boleh diminum dulu Bu. Segar enak menambah stamina saya yang sudah banyak terkuras dari pagi. Oke, setelah beraktivitas biar Iya. lebih fresh gitu ya. Oke, silakan dijawab. Oh ya, kalau memang menanam itu mudah. Kalau menanam Iya. memang mudah sekali. Yang sulit adalah merawatnya. Nah, kesadaran untuk merawat ini yang paling sulit ditanamkan ke anak-anak. Apalagi anak-anak yang baru masuk ke SMP ini. Dulunya mungkin di SD mereka belum kenal apa sih sekolah di Wiyata, seperti apa sekolah di Wiyata, bagaimana sih sekolah di Wiyata. Nah, jadi kita menanamkan kesadaran kepada mereka untuk merawat semua lingkungan yang ada di sekolah, terutama tanaman. Bagaimana kalau kita menjumpai taman kita yang semuanya tanamannya layu, kalau ada sampahnya di situ, bagaimana kita harus merawatnya? Bagaimana keadaan lingkungan kelas mereka yang kotor? Bagaimana cara kita mengatasi? Dan itu bukan hanya sekedar teori kita beritahu. Kita sering mempraktekkan langsung kepada anak-anak. Jadi mereka belajarnya secara langsung. Ya. Jadi bukan hanya omongan saja. Tapi kita pun tidak hanya menyuruh, jadi mencontohkan gitu Bu ya. Mencontohkan langsung di lapangan kalau saya. Seperti ini loh, kalau ada sampah di tengah jalan. Kalau memang dia sampah botol, berarti kita masukkan kemana? Ke anorganik. Ya, kalau seperti daun itu. ke organik Ya. gitu Bu ya. Kurang lebihnya memang seperti itu. Nah, Membutuhkan kesabaran yang bukan hanya kesabaran saja. kegigihan, ketekunan, keuletan. terkadang sampai menguras emosi. Nah, apalagi kan mereka generasi sekarang kan sisa-sisa generasi corona ya, kalau saya mengatakan mereka lebih suka rebahan daripada bergerak. Nah, sedangkan sekolah di Wiyata ini kan menuntut mereka bergerak untuk lebih memelihara lingkungan, Lebih melestarikan sadar lingkungannya. dengan lingkungan gitu. Yang jadinya tidak care, jadi lebih care lagi kepada lingkungan mereka, kenyamanan mereka juga. Oh, berarti ini penumbukan kesadaran dari diri mereka. Terus kalau misalkan ada tanaman yang layu atau kurang air, berarti langsung siram gitu Bu ya. Kalau ada lingkungan kotor berarti ya meskipun bukan tugasnya, karena punya kesadaran dari diri sendiri, oh saya harus Jadi langsung bertindak gitu Bu ya. Iya. Nah, kalau untuk banyak aksi. Bapak, Ibu guru serta stafnya, Oh, sumbangsi Bapak Ibu guru dan stafnya itu sungguh besar, Mbak. Kita sampai di tataran sekolah Adiwiyata Mandiri ini banyak usahanya. Kalau tidak dibantu dengan beliau-beliau, kita tidak akan sampai di sini. Jadi ada beberapa Bapak Ibu guru yang memang bertugas membantu saya di tempat-tempat tertentu seperti di bank sampah, di greenhouse, di toga, yang dibantu dengan anak KCL untuk merawat dan bertanggung jawab pada tempat itu. dan juga tim kebersihan Bu ya pastinya itu didukung ya. dengan tim kebersihan juga. Oke. Nah, untuk selanjutnya bagaimana gebrakan dari tim Adiwiyata? Untuk kegiatan selanjutnya kita di bulan Februari ada kegiatan memperingati Hari Sampah yang diinkludkan dengan kegiatan P5 juga. Jadi nanti kita belajar membuat kompos ya, insya Allah kalau memang ini benar-benar dilaksanakan kompos organik dan kompos cair organik. Oh, berarti ada tindak lanjut lagi Bu ya? Ya, jadi mereka setelah belajar di sekolah, mereka bisa mempraktekkan di rumah juga. Kompos ini kan sangat penting bagi mereka juga. Kalau memang mereka benar-benar suka dengan tanam-tanam. Oke Bu Heni, sukses untuk kegiatan selanjutnya di acara Februari, acara bulan Februari, juga untuk acara-acara yang lainnya. Untuk tim koordinat, tim Adiwiyata juga. Semoga sehat selalu. Amin. Selalu sehat, selalu semangat. Semangat selalu.
Oke, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk sama-sama. datang. Oh ya, ada jargonnya loh kalau Oh kita ya, di oke. sekolah mandiri. Boleh. Adiwiyata sekolah mandiri sama kita bisa. Boleh, Bisa? boleh. Ya. Adiwiyata mandiri Bersama kita bisa. Oke. Oke, sekian untuk siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.